Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyah, tetap di channel Ruang Batin. Salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya berkhusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar peristiwa ini bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimana nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next, sobat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat nih zodiaknya. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, next ya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius masuki minggu terakhir bulan Juni. Aquarius, ini kenapa asmara muncul petunjuk 5 tongkat saling menyerang ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius, ini harus waspada. Ini kayaknya sih asmara kalian masih penuh problem, ataupun mungkin bisa dikatakan ya untuk menuju tahap stabil ini masih banyak yang berat gitu loh. Meskipun tidak semua ya, ini rata-rata masih banyak yang berat. Artinya apa ya, sering terhantam problem gitu loh, entah ringan ataupun berat gitu loh. Konflik-konflik ini masih apa ya, masih berada dalam asmara kalian, masih berada dalam lingkaran asmara kalian ini gitu. Yang lebih-lebih yang saya maksud waspada itu ya apa ya, kalau bisa jangan menuruti emosi lah sobat, karena takutnya ketika masuk minggu akhir bulan Juni ini nanti kalian akan banyak dibikin masalah di sini gitu. Harus ditahan ya, ketika memang ada emosi, ada konflik ini harus, kalau bisa harus ditahan lah sobat, direda lah, kira-kira seperti itu. Ini jelas loh, ini kayaknya memasuki minggu akhir bulan Juni ya, saya tegaskan sekali lagi, ini kayaknya sih akan ada terjadi konflik, atau bisa saja konflik ini sudah kalian rasakan mulai dulu seperti itu ya. Apakah akan ada perbaikan? Next ya, kita cari informasi di kartu konflik. Ada
7 tumbuhan koin. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya, ini waspada, seperti yang saya katakan barusan. Ini kayaknya sahabat Aquarius ini sering dirundung masalah uh, konflik-konflik di sini. Sering dirugikan secara asmara. Kenapa seperti itu? Jelas karena saya merasakan energi kalian ini kayaknya sering adanya renungan, sering adanya sebuah pemikiran. Kalian berharap kapan kapan kedatangan kestabilan. Artinya kan anjlok di situ. Artinya kan banyak problem di situ, sobat. Nah, gitu loh. Tapi yang saya rasakan di sini ada keanehannya. Keanehannya itu ya kayaknya sih masalah yang terjadi ini apa ya? Kebanyakan besar ya. Ini bukan kesalahan kalian, bukan alami. Memang sengaja ada orang gak suka ataupun pihak ketiga yang berusaha untuk biar asmara kalian tuh kacau. Jadi harap waspada ya seperti Aquarius ya. Next, kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ini kayaknya sih juga ada beban berat ini yang harus diselesaikan. Gitu. Bisa saja mungkin kalian pernah merasakan lancar, merasakan mudah mencapai target dan lain-lain. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu ini anjlok. Makanya di sini saya merasakan energinya itu berat. Gitu loh. Baik secara pemikiran maupun mungkin secara mental maupun secara tindakan. Ini energi kalian berat loh di sini saya rasakan. Gitu loh. Ini jelas ya. Ada mungkin gini ya, ketika kalian ingin berharap ada sesuatu yang kalian capai, tiba-tiba sering gagal. Nah, itu loh yang membuat terkadang kalian itu bingung sendiri. Akhirnya timbul kekhawatiran, timbul rasa cemas. Seperti itu. Next kita lihat kartu konfirm Ace of Pentacles ya. Ini kalau saya rasakan ya di kartu konfirm ini apa ya, Ace of Pentacles ini melambangkan ya mungkin apa ya, sahabat Aquarius ini mungkin akan diuntungkan juga ya masuki minggu terakhir bulan Juni. Artinya ya bisa saja ini kalian akan diberikan bantuan semesta untuk penyelesaian, sobat. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mengejar target dengan mudah. Gitu loh. Tidak kesulitan lagi, ada perkembangan, ada peningkatan. Cuman tetap meskipun di sini sinyal bagus, kalian akan mendapatkan bantuan dari semesta, tetap ya orangnya sendiri ataupun sahabat Aquarius sendiri yang harus bisa menyebut keberhasilan itu. Dengan cara apa? Ya tetap ada usaha minimal pendekatan doa sama-sama kuasa. Dua, diikhtiarkan. Ikhtiar itu kan ada dua, sobat. Bisa ikhtiar secara logika, artinya ya cari solusi logika. Nah, bisa juga ikhtiar ini non logika, artinya tidak bisa diselesaikan logika, tapi dilawan dengan energi, netral energi negatif. Biar aura terbuka, maka di situ akan ada perbaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk apa pemahamannya. Jadi nggak bisa meskipun sinyalnya bagus, positif, plus meskipun nanti dapat bantuan dari semesta, kalau kita nggak ada pergerakan, nggak ada solusi, ya nanti percuma, sobat, akan sia-sia seperti itu ya. Jadi harus dicari jalan keluarnya nih, mumpung kalian terbantukan semesta. Ingat, mumpung kalian terbantukan semesta, ketika kalian mungkin merasakan sudah anjlok, sudah nggak bisa mencapai ekspektasi, ini kesempatan kalian memasuki minggu terakhir bulan Juni. Akan ada perbaikan kok di sini, seperti itu ya. Asalkan ya itu tadi, tetap semangat ya, diikhtiarkan. Wow, wow, ini kenapa ya? Di kartu, maaf, di faktor keuangan ataupun rezeki ini muncul The Devil ya. Ya, ini jelas, sobat ya. Inilah yang membuat penyakit ya. Dalam arti inilah yang membuat semua problem, yang membuat semua konflik, yang membuat keberuntungan kalian tuh terhalangi. Itu bukan hanya di satu faktor, beberapa faktor terkena imbas. Nah, gitu loh. Sekali lagi ya, untuk faktor keuangan ataupun rezeki kayaknya banyak penurunan di sini. Karena jelas muncul The Devil, artinya apa? Ada energi yang menghalangi, ada energi yang menahan rezeki kalian. Sebetulnya rezeki kalian itu kuat. Sebetulnya keberuntungan kalian itu kuat.
gitu loh. Bukan hanya di keuangan saja, bisa di asmara, bisa di pekerjaan. Sebetulnya kuat keberuntungan kalian ke arah sana, tapi ya itu tadi, kenapa kok sering mendapatkan kesialan, sering mendapatkan, kegagalan? Ya karena memang ada energi negatif Sobat, entah kalian sadari atau tidak. Ini jelas pokoknya ya, gitu loh. Ada energi negatif yang dipaksa masuk dari orang iri, orang toksik ataupun pihak ketiga yang nggak mau melihat kalian bahagia, yang nggak mau melihat kalian sukses, yang nggak mau melihat kalian berkelimpahan. Seperti itu ya. Ini adanya penurunan nih. Kartu konflik muncul petunjuk desain ya. Kartu konflik kalian, ya sekali lagi ini bagus ya desainnya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius di kartu konflik, ini kayaknya akan ada kepositifan, akan ada perkembangan, akan ada perubahan. Dimana ketika memang adanya sebuah sulit rezeki, gitu loh. Kayaknya akan ada lancar sobat. Bisa saja kalian akan kedatangan rezeki. Bisa terduga maupun tak terduga nggak tahu dari mana asalnya. Gitu loh. Tapi tetap ya lagi-lagi balik. Meskipun sinyalnya bagus, berhubung kalian ada The Devil, ya ini harus diusahakan. Gitu loh. Sinyalnya bagus kalau The Devil ini dibiarkan, tidak di netral, tidak dicari solusi jalan keluarnya, ya tetap akan menemukan sebuah kebuntuan-kebuntuan. Berbagai faktor apapun nanti ujung-ujungnya ya problem, konflik, habis-habisan, hancur-hancuran. Itu yang akan terjadi. Maka bisa dipahami ya. Oke, next sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, tetap fokus, tetap kembali sama tema sobat ya. Saya membongkar ya, peristiwa yang bakal terjadi. Apa peristiwanya? Apa yang saya bongkar? Tadi kan sudah asmara seperti apa, pekerjaan seperti apa, keuangan rezeki seperti apa. Kan kan seperti itu ya. Next sekarang kita lanjut untuk mendeteksi. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Juni ya. Gitu. Kalau saya presentasikan sih peristiwa di masalah asmara Aquarius ini apakah akan ada keberuntungan atau tidak secara persentase saya mendapatkan petunjuk dari terawangan ini waspada ya kayaknya 80% masih banyak yang kesulitan ini sahabat Aquarius ketika berharap asmaranya itu membaik penuh keharmonisan penuh kebahagiaan saling menyayangi saling mencintai ini masih ada beban berat di situ gitu, masih sering terhantam konflik dan belum menemukan titik titik fokus di situ itu sobat 80% loh nah, gitu. Hanya sekitar 20% aja yang mungkin akan ada perbaikan. Lebih-lebih nanti yang mungkin kalian sudah baik, sudah damai, ingat ya ini warning keras. Lebih-lebih memasuki minggu ketiga akan terjadi konflik baru loh. Ini energi negatif berpengaruh cukup kuat ya, sehingga membuat tidak nyaman, sehingga membuat ketidakstabilan lagi. Ini yang akan terjadi. Dan lebih parahnya lagi ketika dibiarkan sobat. Ini akan terus. Bukan hanya sampai di bulan Juni aja selesai, enggak. Bulan-bulan berikutnya seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Next lanjut ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Juni ya. Apakah peristiwa di pekerjaan ataupun karir sahabat Aquarius ini akan ada perbaikan? Kalau secara persentase sih ya masih diuntungkan lah. Bisa dikatakan 60% kalian masih unggul ya. Artinya akan ada pencapaian sesuai ekspektasi. Bisa saja seperti itu. Mungkin yang kemarin ataupun dulu sempat sulit mencapai target apa yang kalian harapkan. Ini bisa saja ketika masuk minggu terakhir bulan Juni, ini kesempatan ataupun peluang besar bahwasanya akan ada sebuah pencapaian 60%. Hanya sekitar 40% aja yang mungkin masih kesulitan. Tapi ingat sobat, meskipun tingkat keberuntungannya ini masih tinggi 60%, ya lagi-lagi balik ditentukan energi. Seperti itu. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya nanti kalian yang mendapatkan 60% ini sedikit. Bisa saja nanti yang sebagian besar ataupun kebanyakan besar sahabat Aquarius ini bisa saja akan larinya ke yang 40%. Bisa bangkit, bisa berkembang, selalu gagal dan gagal. Itu yang terjadi kalau dibiarkan. Nah, seperti itu ya. Harus harus dicari solusi, diikhtiarkan.
Lanjut ya, di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi harapan rawangan memasuki minggu terakhir bulan ini, apakah peristiwa di keuangan atau rezeki ini akan baik-baik saja, akan lancar? Ya, kan tadi sudah saya deteksikan, saya mendapatkan petunjuk secara terawangan ya, secara persentase di sini ya masih dibilang apa ya, 50-50 lah sobat. Meskipun kalian terhantam kuat ya dari devil, tapi diuntungkan gitu. Masih 50-50. Seharusnya kan kalau menurut kartu ya, ini lebih tinggi ketidakberuntungannya. Bisa mungkin 70% kalian tidak beruntung. Tapi secara terawangan kalau saya melihat ada perubahan. Artinya kan masih ada unsur kebaikan, masih ada unsur bantuan dari semesta. Makanya kalian diuntungkan meskipun terdeteksi 50%, 50%. Artinya apa? Ya bisa saja yang 50% kalian akan dihantam rezeki, karena ada keberuntungan. Bisa saja yang satunya ini 50% satunya ini bisa saja kalian masih banyak yang kesulitan ataupun mungkin mental rezeki kalian gitu loh. Sangat seret gitu. Kenapa seperti itu? Jelas kali ini banyak dari sahabat Aquarius yang tertempat di faktor rezeki. Nah, ketika itu dibiarkan seperti yang saya katakan tadi, ngefek, berbagai faktor juga akan ikut kacau. Itu sobat. Silakan kalau mungkin kalian bisa doanya, tata caranya, monggo dijalankan sendiri. Kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Tapi ingat lagi-lagi kembali sama kalian. Makanya sering saya mengatakan ketika kalian adanya sebuah problem ataupun masalah di faktor apapun itu, coba sikapi dengan pemikiran jernih, rasakan dengan energi batin ataupun hati, nanti kalian akan dapat jawaban. Ya gitu loh. Apakah layak ini diikhtiarkan secara logika? Apakah layak ini diikhtiarkan secara non logika? Itu nanti kalian sendiri yang menentukan. Tapi ingat ketika hati kalian ataupun suasana pemikiran kalian ataupun suasana kebatinan kalian mengatakan kok ini ranahnya di non logika ya. Nah, harus diikhtiarkan secara non logika juga. Di netral energi negatif sobat, biar aura terbuka. Maka di situ akan ada perbaikan. Ketika kalian sudah merasakan seperti itu, tapi kalian paksa ya diikhtiarkan secara logika misalkan, ya nggak akan nyambung. Lawang kalian aja yakin ada energi negatif kok diikhtiarkan secara logika kan nggak ketemu nanti jalannya. Selalu dibikin sulit. Kan sudah banyak yang seperti itu. Ya, salah langkah, salah mengambil keputusan gitu loh. Yang tadinya seharusnya dicari ikhtiar secara non logika tapi banyak yang melogikakan. Ya runtuh semua sobat, banyak yang runtuh, banyak yang kesulitan ini. Yang konsultasi seperti itu sih. Nah, jangan sampai ini terjadi sama sahabat Aquarius yang lain-lainnya. Nah, gitu loh. Jadi harus disikapi betul-betul ya. Karena sekali lagi ada The Devil sama 9 pedang. Ini artinya sudah jelas energi berat sedang masuk dalam diri kalian. Sehingga mau nggak mau berpengaruh. Baik buruknya ini loh berpengaruh sobat. Gitu loh, sama kehidupan kalian juga. Nah, tapi tergantung energi. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi ingat semua informasi yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Apalagi ini kan general reading gitu loh, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Bisa saja ini energi kalian yang sudah ketarik di sini, bisa saja loh. Mungkin kalian yang sudah bergabung atau mungkin yang sedang menonton saat ini, bisa saja ini adalah termanifestasi energi kalian, sehingga muncul petunjuk seperti ini dan kalian sudah mengetahui informasinya seperti apa ya, tinggal kalian sendiri ketika ada kurang baik ya tinggal perbaikan saja, kira-kira seperti itu ya, biar ada perbaikan sobat ya. Dan satu lagi ya, ketika mungkin kalian penasaran ini ataupun mungkin merasakan kok cocok ya seperti perjalanan hidup saya, ketika mau dapat keberuntungan ini batal, ketika sudah dapat keberuntungan ini pun terkadang jauh dari ekspektasi. Nah, jikapun itu perlu dikonsultasikan, monggo konsultasi secara pribadi. Biar apa? Satu, biar dapat jawaban tepat akurat. Yang kedua, ketika kalian sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah, saya akan membantu solusi sampai ketemu titik terang. Apalagi ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali. Tujuannya kan buat perbaikan, biar tidak selalu dihantam kerugian, kesialan. Kalau sudah bisa-bisa hancur-hancuran, yang menyesal ya kita sendiri. Gitu loh. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami.
Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum merasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan. Cari orang-orang di bidangnya, sharingkan sobat. Ketika kita sendiri nggak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, gitu loh. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita. Karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Dan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya, untuk semua sobat Aquarius mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.